Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Falhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita dari kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Pada pertemuan kita malam hari ini, insyaallah kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Al-Faslur Rabi', pada pasal yang keempat. Dan ini merupakan pembahasan yang penting, walaupun seluruhnya penting ya. Tapi ini merupakan pembahasan yang inti. Karena apa? Karena pasal yang keempat ini berbicara tentang al-ibadah. Al-ibadatu ma'naha wa syumuluha. Ibadah tentang maknanya dan cakupannya. Kita katakan ini penting dan merupakan inti karena sebagaimana kita ketahui, hidup kita di dunia ini tidak lain tujuannya adalah ibadah ini, sebagaimana yang telah Allah tegaskan. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, maka Allah Ta'ala memiliki hikmah, yaitu tujuan, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat yang sudah kita hafal insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, artinya ibadah merupakan tujuan kita. Yang namanya tujuan, tentunya orang ketika bisa mencapai tujuan itu, barulah dikatakan orang tersebut berhasil, ya kan? Ketika seseorang misalnya bepergian, dia memiliki memiliki tujuan. Kapan dia dikatakan telah selesai perjalanannya dan berhasil dalam perjalanannya? Ketika dia telah mencapai tujuan. Betul tidak? Seseorang misalkan berjalan, dia punya tujuan. Yang dituju adalah rumahnya misalkan. Setelah pergi jauh gitu kan, dia melaksanakan perjalanan kembali ke rumahnya. Kapan dia berhasil melaksanakan perjalanan itu? Ketika dia telah sampai di rumahnya, kan gitu kan? Sampai pada tujuannya. Itulah orang yang berhasil dalam perjalanan yang dia tempuh. Taib. Maka ketika manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, diberikan tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kita fahami dari sini bahwa manusia yang berhasil, manusia yang sukses dalam kehidupannya di dunia ini, bukanlah orang yang mencapai jabatan tertentu, posisi jabatan tertentu. Bukan pula orang yang mendapatkan harta yang banyak. Bukan pula orang yang memiliki istri yang banyak misalkan. Bukan pula ini dan itu, kecuali hanya satu, yaitu apa? Orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun dia berada. Misalnya ketika seseorang ditakdirkan menjadi seorang pejabat, bagaimana dia beribadah dalam posisinya sebagai pejabat? Ketika seseorang ditakdirkan sebagai petani, bagaimana dia beribadah dalam posisinya sebagai petani?
ketika dia seorang guru, bagaimana dia beribadah kepada Allah ketika jadi seorang guru, dan begitu seterusnya. Ya. Ketika dia dalam kondisi kaya, bagaimana beribadah ketika dalam kondisi itu. Ketika seseorang dalam kondisi miskin, bagaimana beribadah dalam kondisi miskin, dan begitu seterusnya. Sehingga tujuan ini sebenarnya bisa digapai oleh siapa saja orangnya, bagaimanapun keadaannya, ya, dalam kondisi apapun, sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai seorang guru, sebagai seorang petani, sebagai seorang buruh, bahkan seorang pengangguran pun dia bisa menjadi sukses kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Bisa difahami ya ini ya, karena tujuan manusia telah Allah canangkan adalah beribadah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah azanillah wa yakum, sangat lucu kiranya kalau misalkan kita punya tujuan tapi kita nggak tahu apa yang akan kita tuju. Kita sudah tahu ibadah sebagai tujuan kita, tapi kita nggak tahu ibadah itu apa, ya kan? Dan kita nggak tahu bagaimana rutenya menuju ibadah tersebut. Sebagaimana lucu ketika antum mau ke Jakarta tapi nggak tahu Jakarta itu di mana, nggak tahu rutenya bagaimana, ya kan? Maka demikian pula ibadah yang menjadi tujuan besar kita. Kita harus mengetahui apa itu hakikat ibadah, ya, dan apa saja cakupan ibadah, sehingga kita bisa melaksanakannya dan bisa menggapai tujuan yang besar ini. Nah, oleh karena itulah di sini penulis membawakan pasal yang sangat-sangat penting, yaitu terkait dengan makna ibadah dan syumuluha, yaitu cakupan ibadah itu apa saja. Ini perlu kita ketahui tentang cakupan ibadah agar kita tidak berpandangan sempit bahwasanya ibadah itu ya cukup di masjid itu. Ya, dengan kadang ada orang yang memiliki anggapan seperti ini. Ibadah itu harus di masjid terus, gitu kan. Artinya di rumah nggak ada ibadah, di toko nggak ada ibadah, di jalan nggak ada ibadah. Padahal ibadah itu ternyata cakupannya sangat luas sekali. Nanti kita akan lihat, kan gitu. Taib. Pertama kita baca penjelasan penulis tentang apa itu makna ibadah. Beliau mengatakan makna ibadati, makna ibadah. Aslul ibadati at-tadhallulu wal khudu'u. Asal makna ibadah adalah at-tadhallul wal khudu'. Tentunya ini makna secara bahasa, yang tentunya makna secara syar'i tidak lepas dari makna ini. Ya. Jadi secara bahasa makna ibadah adalah apa? At-tadhallulu wal khudu'. Ini secara bahasa. Dan tentunya makna secara syar'i, ya, ibadah dalam istilah agama tidak lepas dari dua makna ini. Apa itu tadhallul? Tadhallul adalah merendahkan diri. Apa itu khudu'? Khudu' adalah ketundukan. Ya, at-tadhallul adalah merendahkan diri, al-khudu' adalah ketundukan. Sehingga kata para ulama ketika mencontohkan makna kalimat abada di dalam bahasa, biasanya mereka mengatakan thariqun mu'abbad, jalan yang ditundukkan, jalan yang dimudahkan, direndahkan, yakni dihaluskan, diratakan bahasanya kita gitu ya. Jadi jalan itu sudah ditundukkan untuk manusia sehingga apa? Bisa dilalui dengan mudah. Thariqun mu'abbad. Ya, seperti itu. Karena memang makna asal ibadah adalah kerendahan diri dan ketundukan. Taib. Dan secara syar'i para ulama telah memberikan makna yang cukup banyak, beraneka ragam redaksi yang mereka sebutkan untuk memberikan atau menjelaskan tentang hakikat ibadah. Maka di sini penulis mengatakan, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, wa fi syar'i, dan dalam istilah syar'i, laha ta'arifu katsiratun. Ibadah itu memiliki definisi yang cukup banyak. Ini redaksi yang beraneka ragam disampaikan oleh para ulama. Wa ma'naha wahidun. Meskipun definisinya, redaksinya itu cukup banyak, tetapi maknanya adalah sama. Maknanya adalah satu. Ya. Ingin menjelaskan hal yang sama, walaupun dengan ungkapan redaksi yang berbeda-beda antara satu ulama dengan yang lain. Nah, di sini beliau menyampaikan beberapa contoh definisi, ya, yang dari contoh-contoh definisi ini, insya Allah kita akan bisa mengenal apa sih hakikat ibadah itu. Ya.
Pertama, beliau mengatakan minha, di antara definisi yang diberikan oleh para ulama tentang ibadah secara syar'i, secara istilah syar'i, mereka mengatakan annal ibadata hiya ta'atullahi bimtithali ma amara Allahu bihi ala alsinati rusulihi. Yang namanya ibadah adalah taat kepada Allah. Jadi ibadah itu apa? Maknanya adalah taat kepada Allah bimtithali ma amarallahu bihi, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ala alsinati rusulihi, melalui lisan para rasulnya, melalui lisan para rasulnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ibadah diartikan dengan apa? Ketaatan. Yang ketaatan itu sebenarnya mengandung dua makna, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, walaupun di sini hanya disebutkan satu, tetapi ini sudah mencakup sebenarnya perwakilan dari apa? Yang satunya, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Taala. Karena ketika seseorang itu diperintah atau seseorang itu dilarang dengan sesuatu larangan, maka sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Meninggalkan perkara yang dilarang tersebut. Sehingga walaupun di sini disebutkan hanya melaksanakan perintah, secara kelaziman mencakup apa? Meninggalkan larangan. Dan inilah makna ketaatan. Ketaatan itu mencakup dua, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taib, inilah hakikat dari ibadah berdasarkan definisi ini. Tetapi di sini ada penjelasan tambahan. Apa itu? Bahwasanya perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita taati tidak mungkin kita peroleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apa? Melalui siapa? Lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Sehingga termasuk makna ibadah adalah mentaati rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itulah, ya, hakikat dari ibadah, kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di zaman Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, maka ibadah adalah mentaati Allah melalui ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Hud alaihissalam, ibadah adalah apa? Taat kepada Allah Ta'ala dengan melalui ajarannya Nabi Hud alaihissalam. Di masanya Nabi Saleh, ibadah adalah apa? Mentaati Allah dengan mengikuti ajarannya Nabi Saleh. Di zamannya Nabi Ibrahim, beribadah ataupun mentaati Allah Ta'ala dengan mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Musa, taat kepada Allah dengan mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Dan kita sekarang di masanya Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita mentaati Allah Ta'ala dengan mengikuti ajarannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dari definisi ini, ya kan, kita bisa mengambil makna ataupun kesimpulan, ya, bahwasanya ibadah itu kita mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengklaim dirinya itu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, pada hakikatnya dia sedang tidak beribadah. Hakikatnya dia sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah itu jalurnya hanya lewat para utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa difahami ya ini, ya. Nah, ini hakikat ibadah. Kemudian wa minha, penulis mengatakan di antara makna ibadah yang disampaikan oleh para ulama, annal ibadata ma'naha, bahwasanya ibadah maknanya adalah at-tadhallulu lillah subhanah. Maknanya adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan seseorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika seseorang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia terhadap Allah Ta'ala, maka dia mengagungkan Allah Ta'ala. Ya kan? Ketika dia merasakan dirinya rendah di hadapan Allah, berarti dia harusnya apa?
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan apa? Mengagungkan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengagungkan perintah dan larangannya Allah taala, maka dia pasti akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Dan itu bermula dari apa? At-tadzallul. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadzallul yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar merendahkan diri dengan tanpa adanya rasa cinta. Karena kadang orang itu merendahkan diri kepada sesuatu tetapi dengan rasa benci. Karena dia dipaksa. Ya kan? Namun ternyata tadzallul yang dimaksud di sini adalah apa? Merendahkan diri yang dibangun di atas kecintaan. Sehingga di sini kata Syekh, fahiya ghayatu dzulli lillahi ta'ala ma'a ghayati hubbihi. Maka ibadah itu mencakup puncak kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ma'a ghayati hubbihi, disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, merendahkan diri yang menimbulkan pengagungan kepada Allah dan rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mewujudkan seseorang bisa beribadah kepada Allah. Tanpa adanya cinta, tanpa adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya dapatkan satu definisi yang cukup bagus ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang menggabungkan makna yang pertama tadi di atas dengan makna yang kedua ini. Yang saya kira itu adalah definisi yang cukup bagus ya untuk menggambarkan tentang hakikat ibadah itu seperti apa. Beliau mengatakan al-ibadatu at-tadhallul wal khudu'u lillahi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'zima. Sayangnya saya tadi belum nulis ya, jadi enggak apa-apa lah. Saya ulangi lagi. Al-ibadatu at-tadhallul wal khudu'u lillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'zima. Ibadah itu adalah sikap merendahkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena adanya rasa cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Nah, sekarang definisi ini ya, kita bisa terapkan di dalam ibadah kita, dalam perbuatan yang kita katakan sebagai ibadah kepada Allah. Semakin kita bisa mewujudkan makna definisi ini di dalam apa yang kita lakukan sebagai ibadah, maka ibadah itu akan semakin sempurna. Ibadah itu akan semakin apa? Sempurna. Di sana ada at-tadzallul wal khudu', kerendahan diri dan ketundukan. Ya kan? Apakah betul-betul ketika kita melaksanakan sholat misalnya, kita melaksanakannya karena memang kita tunduk kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah dalam ibadah ini, gitu kan? Kemudian apakah yang mendorong kita melaksanakan sholat itu berupa rasa cinta dan pengagungan itu sudah muncul nampak dengan sempurna? Kalau dia itu muncul dengan sempurna, maka mahabbah, cinta kepada Allah ini akan menimbulkan roja, menimbulkan apa? Harapan. Sedangkan ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala, akan menimbulkan rasa khauf, rasa takut. Sehingga ibadah itu nanti akan apa? Disertai dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa menilai diri kita masing-masing ketika kita beribadah sholat misalnya, beribadah puasa misalnya, beribadah zakat misalnya, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mewujudkan makna ini di dalam ibadah kita? Kalau kita bisa mewujudkan makna ini di dalam ibadah kita, maka mudah-mudahan ibadah kita ini berada pada kualitas yang bagus. Akan tetapi semakin berkurang
makna tersebut di dalam ibadah kita, berarti apa? Kualitas ibadah kita itu masih perlu perbaikan. Karena inilah yang menjelaskan tentang hakikat ibadah. Ya kan? Saya ulangi lagi, at-tadhallulu wal khudu'u lillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'zima. Merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, diserta dikarenakan rasa cinta kepada Allah taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ibadah. Ya, sehingga kita berusaha untuk mewujudkan makna ini di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ambil contoh ya. Satu perbuatan yang bisa berubah menjadi ibadah dikarenakan kita memiliki makna ini, dan bisa berubah menjadi bukan ibadah kepada Allah tatkala tidak terkandung makna ini. Ya. Seperti misalnya contoh, ini kita ke pembahasan tentang masalah aktivitas kita keseharian. Apabila seseorang serawung itu bahasa Indonesia apa? Bergaul ya dengan masyarakat, bergaul dengan tetangga, dengan masyarakatnya. Biasanya namanya manusia itu konsekuensi hidup bersosial itu kan, masyarakat sudah memahami, kita sudah memahami bahwasanya kita itu harus bersikap baik kepada tetangga, bersikap baik kepada masyarakat kita, betul tidak? Nah, ketika antum bersikap baik kepada masyarakat, kepada tetangga, hanya sekedar dorongannya adalah karena apa? Karena ini tadi, tuntutan hidup bersosial, gitu kan? Maka pergaulan antum secara baik dengan masyarakat bisa dikategorikan bukan ibadah. Bisa dikategorikan bukan apa? Ibadah. Karena pendorongnya adalah apa? Bukan ketundukan kepada Allah. Bukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena mengikuti alurnya masyarakat memang demikian. Akan tetapi ketika antum bergaul dengan masyarakat, berbuat baik kepada tetangga, bersikap lembut kepada mereka, tersenyum kepada mereka, tapi antum sadar bahwasanya ini termasuk salah satu apa? Awamirillah, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita mau enggak mau kita harus tunduk kepada Allah dengan hal ini. Dan kita melaksananya karena apa? Cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah taala. Lihat pendorongnya beda enggak dengan yang tadi? Maka yang seperti ini, perbuatan ini menjadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini menjadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa difahami ya ini ya. Ini. Jadi perbuatan yang pada asalnya, aktivitas yang pada asalnya itu dia perbuatan adat kebiasaan saja. Tatkala dia disertakan makna hakikat ibadah yang kita terangkan tadi, dia bisa berubah menjadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika dia ibadah maka berpahala bagi kita, akan mendatangkan apa? Pahala. Baik. Sebaliknya ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'a. Ya. Apabila seseorang melaksanakan perbuatan itu sebenarnya ibadah, seperti sholat, seperti siam, tapi dia hilang makna hakikat ibadah tadi. Dia melaksanakannya bukan karena tunduk kepada Allah, melaksanakannya bukan merendahkan diri kepada Allah, ya kan? Tetapi dia melaksanakannya karena apa? Karena ingin dilihat manusia misalkan, ingin dianggap sebagai golongan orang yang soleh misalkan, bukan karena tunduk kepada Allah. Maka walaupun perbuatannya itu zahirnya adalah ibadah, hakikatnya dia sedang tidak beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hakikat ibadah ini harus kita pahami benar-benar agar amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang memang betul-betul ibadah mahdhah seperti sholat dan lain sebagainya, betul-betul menjadi ibadah, dan yang perbuatan keseharian yang aslinya dia merupakan adat kebiasaan kita bisa berubah menjadi apa? Ibadah. Ini penting untuk kita memahami hakikat ibadah, sehingga bisa tercapailah
ya kan? Apa yang tadi kita singgung, bahwasanya manusia tujuannya hidup itu di dunia adalah apa? Ibadah. Ketika dia bekerja, dia bisa ibadah kepada Allah. Ketika dia bersendagurau dengan istrinya, bisa ibadah kepada Allah. Dalam hal tersebut, dia termasuk ibadah, kan gitu kan? Ketika dia bercanda dengan anak-anaknya, ini ibadah. Ketika dia menghadirkan apa? Makna hakikat ibadah tersebut di dalam perbuatannya tersebut. Maka bisa jadi seseorang itu dengan ilmunya, dengan pemahamannya itu 24 jam bisa dikatakan sedang beribadah terus kepada Allah Ta'ala. Bisa nggak? Bisa, selama dia itu mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk senantiasa ingat hal ini. Kan gitu ya. 24 jam, sampai pun tidurnya pun bisa dikategorikan apa? Ibadah. Nanti akan diterangkan seperti istirahat kita, tidur kita, itu bisa masuk masuk kategori ibadah tatkala kita niatkan untuk menguatkan tubuh kita untuk kembali melaksanakan ibadah setelah kita bangun tidur. Jadi Masya Allah, ibadah itu ternyata nanti cakupannya sangat luas sekali ya. Baik, ini kita belum membicarakan tentang cakupan ibadah, baru membicarakan tentang hakikat ibadah, tetapi mau tidak mau harus mengarah ke sana gitu ya. Baik, ini tentang hakikat ibadah. Nah, di sini kemudian beliau Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyampaikan tentang ta'rif yang lain tentang ibadah, dan beliau mengatakan wa ta'riful jami'u laha huwa anna al-ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Definisi yang mencakup ibadah, at-ta'riful jami' laha, definisi yang mencakup semua jenis ibadah. Nah, sekarang beliau menyampaikan definisi dari sisi yang lain. Kalau yang tadi definisi dari sisi hakikat ibadah itu seperti apa, ya. Sekarang definisi yang menjelaskan tentang cakupan ibadah itu apa saja. Al-jami' lil ibadah, yang mencakup semua jenis ibadah. Bisa dibedakan nggak? Saya tanya dulu nih, nanti jangan saya jelaskan gini terus ternyata enggak paham lagi. Kalau tadi definisi tentang hakikat ibadah, perbuatan yang termasuk ibadah itu hakikat perbuatannya seperti apa gitu loh. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui ini perbuatan ini tergolong ibadah kepada Allah atau tidak. Salat yang saya lakukan betul-betul ibadah kepada Allah atau tidak. Ya. Saya bergaul dengan masyarakat, ini semata-mata adat atau ibadah? Dilihat dari apa? Hakikat perbuatan kita. Jelas ya? Kalau itu melaksanakan ketundukan kepada Allah, ya, ingin mentaati Allah Tabaraka Ta'ala dalam perbuatan tersebut karena kita cinta dan mengagungkan Allah Ta'ala, maka itulah ibadah. Baik. Nah, sekarang ibadah itu memiliki cakupan. Ini perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong ibadah, itu maksudnya. Definisi yang ini, yang berikut ini. Ya, jadi definisi yang menjelaskan tentang apa? Perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk ibadah. Gitu ya. Artinya kita sering menjelaskan atau menerjemahkan dengan cakupan makna ibadah. Baik. Beliau mengatakan, ini diambil definisi ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, ya. Beliau mengatakan annal ibadata, ibadah itu adalah ismun jami'un, suatu kata. Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Pokoknya apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mal, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang lahiriah yang nampak ataupun yang batinah yang tersembunyi, baik tersembunyi dari manusia karena dilakukan sembunyi-sembunyi atau tersembunyi karena ada di dalam dada. Mencakup itu semua. Artinya perbuatan apa sih yang termasuk ibadah? Semua perbuatan manusia yang lahir dan batin, semua ucapan manusia yang lahir dan batin, selama itu mendatangkan cinta Allah dan diridhoi oleh Allah, itu adalah ibadah. Jelas ya? Maka ketika kita tersenyum kepada sesama,
kaum muslimin, Allah suka nggak? Allah suka nggak? Suka. Berarti ibadah nggak itu? Ibadah. Ketika kita membantu orang lain dengan bantuan entah besar entah sedikit, Allah suka nggak? Cinta nggak? Cinta. Mencintai perbuatan tersebut. Maka itu adalah ibadah. Ya kan? Kita misalnya makan makanan ya. Makan di piring kita makanan, ada makanan di piring yang kita makan itu, kemudian kita habiskan, tidak kita sisakan sehingga mubadzir. Allah cinta nggak? Enggak cinta. Kok enggak sih? Kita makan habiskan, itu bukan piring yang dihabiskan, bukan. Isinya kita habiskan tanpa tersisa, tanpa tercecer, itu kan? Ya. Maka Allah suka enggak? Berarti itu ibadah enggak? Ibadah. Oh, lihat, sampai segitunya itu makna ibadah. Gitu ya. Sampai makan yang kira-kira kita itu enggak menganggap itu ibadah, biasa-biasa saja, itu bisa jadi makna ibadah tuh. Ketika kita tahu bahwasanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ketika seseorang umroh, ibadah enggak? Tapi umrohnya itu dengan niatan biar disebut Pak Umroh gitu. Bukan Pak Haji, tapi Pak Umroh. Jadi ibadah enggak itu? Enggak. Walaupun dia zahirnya ibadah, tetapi di sisi Allah Ta'ala itu bukan ibadah. Karena dia apa? Niatnya salah. Kan gitu kan? Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa melihat dengan definisi ini, masya Allah luar biasa definisi ini, mencakup semua jenis ibadah, ya. Maka jangan istilahnya kita menganggap remeh perbuatan-perbuatan yang simple, ya kan? Selama itu adalah perbuatan yang memang Allah mencintainya, laksanakanlah dengan niat apa? Ibadah, dengan niat mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, maka kita bisa mendapatkan pahala di situ. Kalau kita nggak meniatkan sama sekali, ya ini perbuatan-perbuatan yang kayak tadi makan ya, nggak kita niatkan, walaupun kita habis, bisa jadi ya biasa-biasa saja, kan gitu kan? Bisa jadi biasa saja, nggak dapatkan pahala lebih. Tetapi ketika kita meniatkan sebagai ibadah, maka itu akan mendatangkan pahala, walaupun orang memandang itu biasa-biasa saja, kan gitu kan? Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada sahabat, tidaklah engkau memberi nafkah kepada istrimu, ya kan, dengan meniatkan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu akan diberikan pahala sampai pun suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Jadi ketika kita menyuapi istri, suatu saat menyuapi istri gitu kan, kalau kita niatnya itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala atau mendapatkan wajah Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala, menyenangkan istri itu kan apa? Termasuk ibadah. Allah mencintainya, enggak? Iya kan? Maka kita akan mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut. Tapi kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya kan? Hanya biasa-biasa saja tanpa ada niatan seperti itu, maka ya jadinya biasa-biasa saja. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan itu kan. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan bagian dari apa yang dia niatkan. Maka perkara niat itu sangat penting sekali, dan niat ya kan, terkait dengan ilmu seseorang. Semakin kuat ilmunya, ya kan, maka niatnya itu akan bisa terarah dengan baik. Coba kalau antum nggak mengetahui tentang hakikat ibadah seperti ini, bisakah antum meniatkan untuk ibadah? Kan nggak bisa. Maka niat itu perkara yang sangat penting, dan itu sangat terkait dengan masalah ilmu. Semakin orang itu ilmunya bagus tentang Allah Ta'ala, ya, tentang apa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dia mengetahuinya, maka dia bisa meniatkan ini perbuatan-perbuatannya itu untuk ibadah, sehingga perbuatan-perbuatan dia itu bisa menjadi ibadah. Nah, taib, jelas ini ya. Nah, kemudian di sini biasa lihat waktu dulu, sudah habis waktunya. Alhamdulillah, sudah masuk waktu Isya ya. 18.48 sudah kok, ya cukup berarti. Taib. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan di sini pada paragraf berikutnya, ya, kita lihat Syekh menjelaskan dari atau memberikan penjelasan dari keterangan definisi yang terakhir
bahwasanya ibadah itu mencakup semua jenis perbuatan manusia, baik itu hati, lisan ataupun anggota badan. Sehingga kita bisa menjadikan apa yang kita lakukan seluruhnya itu sebagai ibadah kepada Allah. Hati kita bisa beribadah, lisan kita bisa beribadah, anggota tubuh kita pun bisa beribadah. Ya. Dan di antara tiga hal ini yang paling penting untuk kita perhatikan adalah hati. Di antara tiga ini, lisan, jawarih dan hati, lisan, anggota badan dan hati, maka yang paling penting untuk kita berikan perhatian adalah hati. Itu yang paling penting. Walaupun saya tidak mengatakan yang lain tidak penting, bukan. Semuanya penting, tetapi yang paling penting adalah apa? Perkara hati. Karena nanti kita akan lihat bahwasanya ibadah lisan, ya, itu akan sempurna jika dibarengi dengan hati. Ibadah anggota badan akan sempurna dibarengi dengan hati. Tapi kalau ibadah anggota badan tanpa hati, kosong dia, kering. Sholat tanpa adanya kekhusyuan, kering nggak? Kering. Tapi kalau sholat disertai dengan hati, menghadirkan kesadaran dia ketika sholat, dia sedang beribadah kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya itu kualitasnya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengetahui bahwasanya ibadah itu ada dalam hati kita, lisan kita dan anggota tubuh kita. Tetapi yang paling penting untuk kita perhatikan adalah hati kita. Dan itu nanti insyaallah kita akan lihat penjelasan dari Syekh Hafizahullah taala. Untuk malam ini kita cukupkan sampai sekian, walaupun hanya mendapatkan berapa baris saja ya, tapi enggak apa-apa insyaallah. Yang penting kita mendapatkan manfaat insyaallah taala dari Allah tabaraka taala. Kita akhiri kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat, amal yang saleh dan keistiqomahan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala as-siratal mustaqim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.